Nah, di bab 2 ini kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah, di mana ada beberapa gaya yang akan kita bahas. Yang pertama ada kepemimpinan partisipatif, yang kedua kepemimpinan situasional, yang ketiga kepemimpinan efektif, yang keempat kepemimpinan ideal, yang kelima kepemimpinan otokratis, dan yang terakhir kepemimpinan karismatik. Yang pertama yaitu kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini merupakan pola komunikasi yang digunakan adalah pola komunikasi dua arah, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada bawahan untuk dapat mengungkapkan seluruh ide ataupun permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Terdapat tiga istilah yang terkait dengan kepemimpinan partisipatif ini, yaitu yang pertama ada konsultasi, yaitu pemimpin menanyakan opini dan gagasan kepada bawahan, kemudian pemimpin mengambil keputusan. Yang kedua, kepemimpinan keputusan bersama, yaitu pemimpin bersama-sama dengan bawahan mengambil sebuah keputusan dan keputusan tersebut akan menjadi keputusan final. Dan yang terakhir, pendelegasian, di mana seorang pemimpin memberikan kewenangan ataupun tugas tersendiri kepada individu ataupun kelompok untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan yang berfokus pada kedewasaan bawahan atau leadership contingency theory that focus on force, readiness, and maturity. Nah, inti dari teori kepemimpinan situasional ini adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan bawahannya. Gaya kepemimpinan situasional ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama directing atau mengarahkan, di mana seorang pemimpin mengarahkan bawahannya untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan topoksi dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, coaching atau melatih. Tidak hanya mengarahkan, tetapi pemimpin juga memberikan sedikit pengarahan ataupun melatih bawahannya untuk dapat melakukan tugas mereka sesuai yang diharapkan. Lalu yang ketiga, supporting, mendukung. Pemimpin juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mendukung penuh seluruh yang telah dilakukan oleh para bawahannya. Dan yang terakhir, delegating atau mendelegasi, yaitu pembagian tugas, di mana pemimpin membagi tugas mereka sesuai kemampuan para bawahannya masing-masing. Yang ketiga, kepemimpinan efektif. Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang selalu responsif. Artinya, cepat menanggapi berbagai permasalahan yang ada, mulai dari kebutuhan, impian, atau goals yang diharapkan oleh bawahannya. Nah, tidak hanya itu, pemimpin efektif ia selalu berusaha untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi dan memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, serta memberikan contoh terbaik kepada para bawahannya. Seorang pemimpin yang efektif harus bisa mencari solusi tercepat serta terbaik dalam permasalahan yang terjadi di organisasinya. Karena jika pemimpin lalai atau lelet ataupun teledor akan pengambilan keputusan yang efektif akan dapat mengakibatkan terganggunya atau sulitnya berjalan organisasi tersebut dengan baik. Yang keempat, kepemimpinan ideal. Kepemimpinan ideal pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan profesionalisme kepala sekolah, dianggap sebagai salah satu unsur strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus merupakan proses yang berkaitan keseluruhan pencapaian organisasi sekolah. Dalam melaksanakan kepemimpinan ideal, ia harus dilakukan secara berkesinambungan agar lebih mudah mendapatkan hasil yang baik dan yang diharapkan, sehingga di kemudian hari dapat diadakan tindak lanjut sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan dalam penerapannya. Profesionalisme kepala sekolah harus secara sinergis dilakukan dengan melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Lalu kepemimpinan otokratis. Istilah otokratis berasal dari dua kata yaitu autos dan kratos. Autos berarti sendiri atau diri pribadi dan kratos adalah kekuasaan ataupun kekuatan. Jadi otokratis merupakan berkuasa sendiri secara mutlak atau center of the authority. Nah,
Kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter. Yang terakhir, pemimpin karismatik, yaitu pemimpin yang diwujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Pemimpin karismatik mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Individu yang menyandang kualitas-kualitas pahlawan memiliki karisma. Sebagian yang lain memandu pemimpin karismatik adalah seorang pahlawan. Nah, itulah pembahasan mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Lanjut, kita akan membahas bab 3 dalam buku ini.